Ada bangsa manusia, serang! Namaku Kiai Jamas. Ini sahabatku, Kiai Ageng Sebayu, dan ini Kalakondang. Sudah menjadi aturan yang maha kuasa, bahwa bangsa manusia dan bangsa lelembut mempunyai dunia masing-masing. Kenapa kalian berani melanggar, dengan datang dan merusak di dunia kami? Maafkan kami, Dewi Ipri. Kami melanggar aturan itu, karena kami ingin menolong murid kami, Raden Ayu Wulandari, yang diculik Mak Lampir dan dibawa kemari. Kami berniat datang secara baik-baik, tapi tentaramu menyerang dan ingin membunuh kami. Jadi kami terpaksa melawan. Kalau Sang Dewi mau menyerahkan Raden Ayu Wulandari, kami akan segera pergi dan tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Enak saja. Kalian datang dan membuat keributan, lalu ingin pergi begitu saja. Tidak bisa. Lalu kau mau apa? Sabar, Kalakondang. Siluman Kalong ini ngomongnya sembarangan saja, Kiai. Padahal dia sendiri yang sering menyerang dan membunuh mangsanya. Hei, Jin Tua. Kau berani ngomong besar di hadapan majikanmu. Apa kau tidak malu? Hei, Siluman Kalong. Kau kira aku takut padamu? Kalau kau benar-benar sakti, ayo kita adu kekuatan. Dua malam Kiai Jamas bertiga belum juga pulang. Nah, jangan-jangan mereka celaka. Aku juga khawatir. Tapi apa boleh buat? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu dan berdoa. Nih, aku yang itu saja. Kenapa, ha? Perutku kan kecil. Cukup dengan satu potong paha ayam saja, perutku sudah kenyang. Tapi
kalau perut kamu Lekete seme. Kamu ngece sama aku? bukan yang ngece. Tapi aku kasihan pada perutmu. Kalau tidak kenyang, terus tidak teriak, bagaimana? Ya sudah. Nih. Pelotong, bangun. Bangun. Aku masih ngantuk. Sudah siang kayak gini masih ngantuk. Kelewatan kamu. Semalam kan aku nggak bisa tidur. Hah? Tidak bisa tidur. Siapa yang mendengkur semalam? Ya. Susah banget. Sudah 4 hari ini Kiai belum pulang juga. Ya, apa boleh buat? Kita tunggu terus. Enak saja. Iya kalau mereka selamat dan cepat pulang. Kalau celaka bagaimana? Apa kita harus menunggu di sini sampai tua? Ya, tidak begitu. Aduh, andai kata kita bisa ikut, kita kan bisa membantu. Ya, setidak-tidaknya kita tahu mereka itu selamat atau celaka. Blotong, tingkatan ilmu Kiai Jamas dan Kiai Ageng Sebayu jauh di atas kita. Buktinya, mereka bisa menembus alam gaib. Sedangkan kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, sebaiknya kita menunggu di sini dan berdoa agar Yang Maha Kuasa melindungi dan menyelamatkan mereka. Ada suara serigala. Wah, Nisa, ada suara perempuan. Iya, suara perempuan. Tapi di mana? Tidak tahu. Ya sudah, kita cari ayo. Blotong, jangan. Memangnya kenapa? Di sini hutan yang angker. Jadi kita tidak boleh sembarangan bergerak. Astagfirullahaladzim. Suara serigala lagi. Suara semakin mendekat. Hati-hati, Blotong. Maisa, Aha, kita ketemu lagi, Cah Bagus. awas Maisa. Itu wanita siluman serigala. Kau tahu? Iya, aku pernah dikejar sampai jatuh ke dalam jurang gara-gara dia tuh. Jadi kamu yang ngadepin aja ya. Kamu takut? Aduh, bukan begitu. Aku lagi malas ngadepin dia. Kebetulan kita ketemu lagi, Cah Bagus. Aku sedang mencari teman untuk bersenang-senang. Maaf, sebaiknya kau pergi. Carilah teman sejenismu untuk bersenang-senang. Kalau kalian tidak mau diajak bersenang-senang, kalian akan jadi mangsaku. Hah! Tunggu dulu, musuhmu ada di sono, no. Jangan ya. Wah, Mahesa, hebat kamu Mahesa. Ayo terus, ayo.
Waduh, tambah gawat. Ya. Hei, pergi kamu. Hus, 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 hus. Maisa. Ayo cepat naik. Hus, hus, hus. Hit. Hus, hus. Hei, pergi kamu. Hus, hus. Hei. Hei, gendut, turun. Kalau kau laki-laki sejati. Emangnya enak. Kalau berani, sini naik. Berani nggak? Ayo. Kalau terus mencari begini, tidak akan ketemu Kalagondang. Jadi kita harus bagaimana, Kiai? Bertanya atau cari jalan lain, bagaimana supaya ketemu? Kau kan banyak akal. Ya, kalau begitu Kiai tunggu saja di sini. Biar saya yang mencari beritanya. Baik. Dasar pengecut. Ayo, keluarkan kesaktianmu. Jangan cuma menghindar saja. Biarin, emangnya enak. Ayo kalau berani naik. Dasar. Turun sini. Emangnya kamu siapa? Aku mau turun kek, mau enggak kek? Emang kenapa? Terserah aku. Kalau kalian tidak turun, aku akan tunggu di sini. Hah, aku mau lihat sampai berapa lama kalian tahan di situ. Waduh, celaka dong. Kita bisa mati kelaparan di sini, Mahesa. Iya, kau akan mampus jadi tengkorak di situ. Tapi nggak apa-apa. Orang aku bisa lewat atas sini kok. Gitu aja repot. Waduh, tapi Kiai Jamas berpesan agar kita menunggu di sini. Waduh, aku nggak berani melanggar pesan itu. Bagaimana? Waduh, Maisa, kamu di sini dulu ya. Mau apa? Tenang. Astagfirullah. Beres kan? Tembak blotong. Kamu menggunakan sihir? Lekete seme. Sihir? Sihir apaan? Kamu itu keliru. Aku itu tidak menggunakan sihir. Lalu apa? Waktu aku berada di gua kelelawar, aku belajar banyak hal. Dari mulai ilmu silat, terus mengumpulkan semua kelelawar. Wah, pokoknya banyak. Kalau mau, kelelawar seluruh dunia, aku kumpulkan. Kamu memang pantas kau menjadi raja kelelawar. Lekete seme, kamu ngece. Permisi gadis cantik. Siapa kamu? Galak banget sih. Aku diutus Nyi Ratu untuk menemani dan membahagiakan kalian. Boleh nggak? Hah, dari mana kamu? Oh, aku datang dari Kampung Wetan. Jauh sekali. Neng cantik ini lagi ngapain? Kami sedang menjaga tahanan bangsa manusia. Boleh aku lihat nggak? Tidak boleh. Oh. Ini tahanan penting. Wah, gimana Dul? Katanya tidak boleh masuk.
Ayo, kita pergi dulu. Hei, jangan berisik. Orang diam begitu kok dibilang berisik. Gimana toh? Kurang ngajar. Siapa kamu? Aku malaikat yang datang mau melepaskan gadis itu. Aku sahabatnya Bedul. Itu loh. Paman Kalagondang! Paman Kalagondang! Sabar ya, Den Ayu. Bedul. Den Ayu, sekarang kamu bebas. Terima kasih, Paman. Den Ayu, ayo keluar. Mana Kalagondang, Kiai? Sampai sekarang belum datang juga. Sabar, Kiai. Dia selalu ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Sebentar lagi juga datang. Nah, itu mereka. Guru, Den Ayu, alhamdulillah. Guru. Terima kasih, Guru. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Jambak, waktu kau bertempur melawan si Pratipa, aku melihatmu ragu. Iya, Yud. Lain kali kau tidak boleh ragu-ragu. Ingat itu. Kalau kau menghadapi musuh, bunuh. Jangan dikasih ampun. Sebab kalau musuhmu dibiarkan hidup, dia akan mencari cara untuk membalas dendam pada kita. Ingat itu. Ada apa, Yud? Oh, tidak apa-apa. Tapi perasaanku tidak enak. Kabur. Maisa. Kiai. Kiai. Assalamualaikum, Kiai. Bagaimana kabarnya, Den Ayu? Ya, seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Syukurlah. Ini. Den Ayu tahu tidak? Waktu aku sadar Den Ayu diculik, aku khawatir loh. Dan Mahesa juga tidak bisa tidur. Lotong. Emang bener kok. Sudah. Jangan bertengkar. Kita perlu bersyukur kepada Allah yang telah menolong kita menyelamatkan Ayu Wulandari dari cengkeraman Mak Lampir. Selanjutnya, kita akan menyusul Kiai Jabat, Kiai Cumantoro, dan Kiai Basari yang sekarang sedang mengejar Nyi Waring Ireng ke timur. Dan ingat, kita harus selalu berdoa agar Allah senantiasa melindungi dan menyelamatkan kita dari segala bahaya. Amin. Amin. Syukur tidak terjadi apa-apa. Memangnya kenapa, Yud? Dasar anak. Sudah 2 kali musuh-musuhku menyerang dan menghancurkan tempat ini. Untung aku bisa mengembalikan tempat ini secara utuh. Kalau tidak, Eyang Detya Kalamercu sudah pasti marah padaku.
Aneh, ada kepala bisa melayang. Siapa kau? Aku Dewi Ulupi dari Keraton Dewi Ipri. Aku diutus ratu kami untuk menyampaikan berita buruk. Cepat katakan, berita buruk apa? Keraton kami diserang oleh 2 makhluk manusia dan seorang makhluk jin. Mereka mencari Raden Ayu Wulandari yang ditahan di keraton kami. Siapa mereka? Kami tidak sempat menanyakan nama mereka. Sebab, begitu mereka datang, kami langsung mengepung mereka yang telah menghancurkan dinding maya. Ternyata mereka sangat berdaya, sehingga bala tentara kami rusak binasa. Bahkan tubuhku dan tubuh Gusti Dewi Ipri dihancurkan mereka. Lalu mereka melemparkan kami dari alam maya ke alam fana ini. Lalu bagaimana dengan tawananku? Kami sendiri tidak tahu. Mungkin saja mereka sudah membebaskan gadis itu. Kami sendiri tidak bisa kembali ke istana sebelum kami mendapatkan tubuh yang cocok dengan kami. Lampir, hentikan! Apa yang kau lakukan, Lampir? Apa kau ingin menghancurkan istanamu? Maaf, Eyang Pukulun. Hamba kehilangan kesadaran karena hamba sedang marah dan kecewa. Aku tahu, Lampir. Itu karena kau kehilangan gadis ontang-anting yang sudah kau tangkap dengan susah payah. Tapi, kemarahanmu itu harus pada tempatnya. Maaf, Eyang Pukulun. Hamba ingin tahu siapa yang telah berani membebaskan tawanan hamba. Kiai Jamas, Kiai Ageng Sebayu, dan Kalakondang. Mereka lagi. Maaf, Eyang Pukulun. Hamba memohon bantuan Eyang Pukulun agar hamba bisa menangkap si Tirta dan Raden Ayu Wulandari. Hamba ingin segera menyerahkan darah mereka untuk Eyang Pukulun. Lampir, selama ini aku sudah banyak membantumu. Aku beri kau ilmu kesaktian yang tidak ada taranya. Aku beri kau para pembantu yang gagah dan sakti. Masih kurang apa lagi? Kalau aku sendiri yang harus menangkap kedua anak itu, lalu apa kerjamu, Lampir? Tidak. Soal pengorbanan darah 2 anak manusia itu, aku tidak mau ikut campur. Kalau kau ingin menjadi makhluk yang linui, berusahalah sendiri. Yo! Belum tidur, adik? Belum. Kenapa ya? Malam ini hawanya panas sekali. Kakang melamun lagi. Aku merasa kalau aku sudah menyusahkanmu, adik. Menyusahkan apa? Seharusnya setelah kita menikah, kita membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal. Ya, bertani atau mengerjakan apa saja untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi sampai saat ini, aku belum bisa mewujudkan impian itu. Pikiranku masih terikat pada kedua guru. Ya, akibatnya kau terseret pada kehidupan yang tidak menentu. Tidak menentu bagaimana, Kakang? Dari dulu aku memang senang bepergian. Aku juga suka menghadapi bahaya. Meskipun terkadang aku takut juga. Kalau dulu suka duka aku tanggung sendiri, tapi kan sekarang ada Kakang di sampingku. Jadi kurang apa lagi? Tapi adik... Sudahlah, Kakang. Tidak usah terlalu dipikirkan. Bagiku, yang penting Kakang selalu di sampingku. Aku sudah puas dan bahagia. Lihat, Kakang. Ada apa, adik? Ada bintang jatuh. Kata orang,
Kalau kita berdoa pada saat bintang jatuh, doa kita akan terkabul. Adik, kau percaya akan hal-hal seperti itu? Tidak, tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba. Siapa tahu doa kita akan terkabul. Ya, ya. Kang Jasmine. Apa? Lihat, Kang. Lihat. Oh. Siapa kau? Aku Citrasena dan ini suamiku Jaka Lelana. Kau ini makhluk apa sih? Baru kali ini aku melihat kepala bisa bicara. Aku Dewi Ulupi dari Istana Dewi Ipri di alam maya. Kau sudah mengganggu kesenanganku. Kau harus mati. Tubuhmu akan kujadikan untuk tempat kepalaku. Siluman jadi-jadian. Kalau kamu ingin mengambil tubuhku, lalu kepalaku ini mau ditaruh di mana? Kepalamu akan ku... Adik, hati-hati. Ulupi, kenapa kamu? Ampun Gusti Ratu, hamba habis bertempur dengan manusia. Di mana manusia itu? Aku di sini. Bagus. Aku memang sedang mencari tubuh yang sempurna untuk menaruh kepalaku. Dan aku akan mengambil suamimu untuk jadi suamiku. Siluman jadi-jadian. Kalau kamu ingin mengambil tubuhku, berarti kamu harus membunuhku dulu. Apa kau sanggup? Dan kamu jangan mimpi bisa mengambil suamiku. Karena makhluk jadi-jadian seperti kamu hanya pantas menikah dengan genderuwo. Itu dia setannya. Ya benar. Mundur, Dik. Biar aku yang menghadapi. Ayo kita serang. Ayo. Kurang ajar. Hampir semua orang tahu bahwa aku yang mencuri pusaka keraton Mataram. Iya Waring. Kemanapun kau bergerak dan dimanapun kita berada, kita akan diburu oleh pendekar sakti. Kita selalu diincar bahaya. Berarti kita harus selalu berhati-hati, Guru. Benar. Oleh karena itu persatuan kita bertiga harus selalu kokoh. Dan waspada. Satu sama lain tidak boleh pisah. Laskar dari Makassar sudah datang. Dipimpin oleh Karaeng Galesong. Jadi pasukan Trunojoyo makin kuat. Ya, dengan pasukan Trunojoyo sendiri yang dari Madura, pasukan Mataram pasti kewalahan menghadapinya. Apalagi sekarang ditambah dengan pasukan Makassar. Tambah repot. Kalau begitu, kita bergabung saja dengan pasukan yang bakal menang. Dengan demikian, kita bakal mendapat kedudukan. Betul. Aku setuju. Untuk apa membela Mataram? Rajanya saja begitu. Litat pelintut. Tidak punya pendirian. Bersahabat kau dengan kompet.
Ada bagusnya juga pikiran orang-orang itu. Bagus. Bagus bagaimana maksudnya? Kita bergabung dengan pasukan Trunojoyo. Iya. Siluman itu sangat sakti. Kalau Kakang tadi tidak menolongku, mungkin aku sudah celaka. Adik, sebenarnya bukan aku yang mengusir makhluk itu. Tapi Kakang, Aku tidak bohong. Pasti ada orang lain yang menolong kita. Kau tidak apa-apa, Nduk. Ayah, Anak nakal. Jangan seperti anak kecil. Sekarang kau sudah punya suami. Ayah, terimalah hormat saya. Ya. Kalian tidak apa-apa. kalau tadi ayah tidak turun tangan, mungkin aku sudah mati dibunuh siluman itu. Ya, maaf. Aku datang terlambat. Karena harus menolong penduduk yang diburu oleh makhluk jadi-jadian. Jadi aku tidak sempat turun tangan. Kalau bukan ayah, siapa? Kisana, aku Gundala Seta. Sangat berterima kasih karena kau telah menolong anak dan mantuku. Gundala Seta, telingamu tajam sekali. Guru? Kau tidak apa-apa, Tirta. Alhamdulillah, Guru. Saya tidak apa-apa. Setelah menghilang 30 tahun, akhirnya kau muncul juga. Aku sudah curiga. Menantuku ini pasti muridmu. Tapi dia tidak pernah mau mengaku. Ayo Citrasena, beri hormat pada guru suamimu. Saya Citrasena menghaturkan sembah pangabekti. Tidak disangka, Gundala Seta memiliki putri secantik ini. Tirta, kau sungguh sangat beruntung. Beruntung sekali memiliki istri seperti dia. Ada apa ya? Kok Uyut marah-marah? Anak, kau lihat sendiri. Si Gundala Seta berbesan dengan si Raditya. Dengan dilindungi kedua orang itu, tidak mungkin aku bisa menangkap si Tirta. Hah? Setia Kampana. Siapa kalian? Sebut saja kami Sri Kandi bercadar. Dan aku, harimau dari Andalas. Melihat dari seragam kalian, kalian pasti pasukan dari Mataram. Ya, kami utusan raja yang ditugaskan untuk menangkap para temenggung. Dan adipati yang membalelo terhadap Mataram. Mau apa kalian? Memenggal kepala para utusan sultan yang angkara murka. Tangkap mereka! Mereka akan kita dan akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Pangeran Trunojoyo. Kakang mengerti maksudku? Iya, kau memang cerdas, Waring. Bukan begitu, Lan? Betul, Pak Guru. Guru memang hebat. Lampir, dengan kesaktian yang kau miliki sekarang ini, aku rasa kau bisa menggenggam jagat. Sayang hatimu tertutup oleh perasaan dendam, sehingga akal dan pikiranmu tidak berjalan dengan semestinya.
Aku datang kemari bukan untuk mendengarkan nasihatmu, tapi aku mau minta tolong padamu. Kau mau menolongku atau tidak? Jangan marah dulu, Lampir. Tentu saja aku akan membantumu. Tapi untuk menghadapi orang-orang penunjul, seperti Kiai Jamas dan sahabat-sahabatnya, atau si Gundala Seta dan lain-lain itu, tidak bisa dihadapi keras lawan keras. Apalagi kalau mereka bersatu padu. Aku rasa Eyang Pukulun Detya Kalamercu juga tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kau lupa waktu itu Detya Kalamercu pernah mengirimkan anak buahnya untuk membantumu, tapi dengan mudah bisa dikalahkan. Pak Lampir, kau lihat di belakangmu. Lampir, mereka itu anak buahku. Hah? Untung belum kau habisi. Hei, para siluman, sudah tahu tugas kalian? Pergilah. Belum matang. Kalau udah matang kan malam-malam begini enak buat isi perut. Benar. Apalagi kalau ada cewek cantik yang menemani. Kan tambah enak. Hus, ngomong sembarangan kamu. Ini kan malam Jumat Kliwon. Ah, memangnya kalau malam Jumat Kliwon, kenapa? Kalau omonganmu didengar genderuwo atau kuntilanak, bagaimana? Ah, kamunya saja yang penakut. Lihat tuh, video udah matang belum? Hangus. Mukanya pergi. Dasar. Laki-laki buaya. Nggak boleh ngeliat. Hei, jangan gerutu. Mukanya. Masing-masing orang kan punya nasib dan peruntungannya sendiri. Kok cepat sekali? Kenapa harus lama? Kalau urusannya sudah selesai, ya sudahlah. Yat, ada orang tak tolong, Yat. Ah, sudah, biarkan saja. Ah, kamu. Kita kan petugas keamanan. Kalau ada orang minta tolong, kita harus tolong. Ya sudah, kalau kamu tidak mau pergi, biar aku yang pergi. Ah. Hah? Sejak saat itu, Sameon jadi tidak waras. Dia seperti orang hilang ingatan. Sering bicara sendiri. Kadang-kadang, dia berteriak-teriak ketakutan. Dan hampir setiap malam, desa kami selalu mendapat gangguan makhluk halus yang gentayangan. Mereka seakan-akan berada di mana-mana. Di pohon-pohon besar, di pancuran, di jalan-jalan sepi. Bahkan mereka ada juga yang mendatangi rumah-rumah penduduk. Para penduduk yang ketakutan dan bingung itu akhirnya mendatangi Mbah Suro untuk minta tolong. Mbah Suro? Iya. Siapa Mbah Suro itu? Mbah Suro itu adalah seorang pinisepuh yang memiliki ilmu kebatinan. Beliau juga mengatakan bahwa para makhluk halus itu sekarang sedang marah pada para penduduk. Kalau desa ini ingin selamat dari gangguan makhluk halus, maka penduduk harus menyediakan sesajen di tempat-tempat tertentu. Wah, pantes. Pantes. Pantes apanya? Pantes. Kita banyak menemukan sesajen di bawah pohon dekat desa ini. Ada juga sesajen di pancuran tempat orang mengambil air minum. Nah, kalau dipikir-pikir, memberikan sesajen kepada makhluk halus itu kan mubazir ya Pak Kiai ya? Bukan hanya mubazir, tapi juga bisa menyeret umat manusia menjadi musyrik. Na'udzubillah. Kejadian ini memang luar biasa. Makhluk halus itu seakan-akan digerakkan oleh suatu kekuatan yang ingin membuat kekacauan. Kalau begitu, tidak bisa dibiarkan ya Pak Kiai?
Betul. Kita tidak boleh membiarkan hal itu berlarut-larut. Sebab hal itu bisa menghancurkan keimanan penduduk desa ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak boleh bertindak sembarangan. Sebab kita berhadapan dengan makhluk halus yang kasat mata. Bagaimana situasi saat ini, Paman? Semuanya menggembirakan Kanjeng Pangeran. Kediri mengirim utusan menyarankan agar Kanjeng Pangeran membuat pertahanan di Kediri. Bagaimana dengan Tuban? Belum jelas Tuban berpihak kepada siapa. Tetapi Pati dan penggawanya banyak yang berpihak kepada kita, Kanjeng. Saudara-saudaraku dari Makassar sudah datang semua, Karaing? Sudah, Kanjeng. Tapi Kae sedang menunggu pengiriman senjata. 2 kapal lagi akan diturunkan di Gresik. Minggu ini, insya Allah sudah bisa mendarat. Ya. Kerabat-kerabat Sultan seperti Pangeran Alit dan Raden Kajoran harus kita dekati. Supaya mereka mau berpihak kepada kita. Sudah. Tumenggung Pasingsingan sebagai orang dalam Mataram yang berpihak kepada kita. Sekarang ini sedang mempengaruhinya. Pangeran Alit tidak akan melawan kita. Sedangkan Raden Kajoran bukan orang yang membahayakan bagi kita. Sepertinya ada yang bertempur, Kanjeng. Mustahil kalau mereka menyerang kita. Mari kita lihat. Izinkan hamba untuk menghadapi mereka, Kanjeng Pangeran. Baik. Majulah bertiga. Dan tangkap mereka. Baik, Pangeran. Bantu mereka. Baik. Bantu mereka. Baik. Kami datang membawa damai, bukan mencari musuh. Kenapa kami disambut begini? Siapa kamu? Akan aku jelaskan, tapi hentikan dulu serangan anak buahmu itu. Hentikan serangan. Jelaskan, siapa kalian? Sebut saja kami berdua, Sri Kandi Bercadar. Kalian pasti punya nama. Sebutkan namamu. Perguruan kami sudah melakukan sumpah, hanya menggunakan satu nama, Sri Kandi Bercadar. Dan saudaraku ini harimau dari Andalas. Apa tujuan kamu kemari?
Apa maksudmu ini? Sabar, Kanjeng. Akan kami persembahkan oleh-oleh yang pasti akan menyenangkan Kanjeng. Aku belum mengerti. Jelaskan. Petinggi Mataram. Benar. Dia Tumenggung Suro Penglawen yang tersohor kejam pada para adipati yang memberontak kepada Mataram. Sekarang menjadi milik Kanjeng. Apa maksudmu dengan hadiah ini? Kami ingin bergabung dengan Kanjeng untuk memerangi Mataram. Apakah hadiah yang kami bawa belum cukup? Belum. Baik. Katakan, apa yang harus kami lakukan untuk Kanjeng? Sultan sedang kehilangan pusaka keratonnya. Tombak pusaka Kiai Kurane. Menurut warta, pusaka itu dicuri oleh pendekar wanita sakti bernama Nyi Waring Ireng. Carilah dia dan rebut pusakanya. Kalau mencari Nyi Waring Ireng, bagiku tidak sulit. Apakah setelah ku dapatkan pusaka itu, Kanjeng berniat memilikinya? Ya. Baik. Akan kami rampas senjata itu dan kami berikan kepada Kanjeng. Ayo. Menurut Kilurah, desa Purwodadi ini sedang diganggu oleh makhluk halus. Betul, Kiai. Bukan di desa ini saja. Tapi di desa Batu Ampar juga mendapat gangguan yang sama. Astagfirullah. Kalagondang, aku menduga bangsa lelembut itu digerakkan oleh sesuatu kekuatan yang sengaja ingin membuat kekacauan. Betul, Kiai. Mereka diperintah oleh Detya Kampana, Raja Gandarwo dari Gunung Tidar. Sebaiknya kita cepat bertindak, Paman. Sabar, Blotong. Kau harus tahu, menghadapi bangsa lelembut itu tidak bisa sembarangan. Karena mereka makhluk yang kasat mata. Dan mereka tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Sebaliknya mereka bisa melihat kita. Wah, kalau begitu susah. Makanya, jangan terburu-buru. Kamu bisanya mencela aku saja. Sudah. Jangan bertengkar. Kita berkumpul di sini untuk mencari cara yang terbaik buat menghadapi mereka. Kalagondang, bagaimana menurutmu? Saya setuju dengan pendapat Blotong. Perbuatan mereka memang harus segera dihentikan. Tapi mereka kan makhluk halus. Aku, Mahesa, dan Denayu Wulandari pasti tidak bisa melihatnya. Ya, kan susah. Jangan khawatir, Blotong. Aku akan membantu kalian untuk bisa melihat makhluk halus. Jika diizinkan, aku akan menggunakan Tirta Mayasari untuk membantu Mahesa, dan Ayu Wulandari, dan Blotong. Agar mereka bisa melihat makhluk halus, Kiai. Silahkan, Kalagondang. Asik. Asik? Apanya yang asik? Lah, kata orang, makhluk halus itu kan cantiknya naudzubillah. Siapa tahu. Nanti saja, Tong. Kau lihat sendiri. Kalagondang, sekarang saja. Baik, Kiai. Nah, sekarang tutup mata kalian. Kamu heran ya? Aku bisa melihat kamu.
bisa mati terbakar. Aku harus mengeluarkan senjataku. Mojar ora kowe. Ayo, kembalilah ke alammu masing-masing sebelum saya hancurkan lagi. Ayo, ayo.